Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2 yaitu tentang sistem koordinat kartesius dengan subbabnya adalah posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan materi kita yaitu tentang posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Nah, ini bisa kalian lihat di buku LKS kalian halaman 16. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada denah beberapa tempat yang diletakkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini pada gambar di atas, posisi tiap tempat terhadap tugu kota 0,0 sebagai berikut. Jadi di sini kita diberikan sebuah syarat, kita disuruh mencari posisi setiap tempat. Di sini banyak ya, tempatnya ada rumah sakit, ada gor, taman kota, dan sebagainya terhadap tugu kota 0,0. Nah, perhatikan di sini, tugu kota itu kan berada pada pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang dikatakan terhadap titik asal 0,0 nih. Perhatikan di sini. Nah, di sini kita lihat tempat yang pertama itu adalah gedung pemerintahan di sini ya. Terus kita mencari posisinya terhadap tugu kota. Maksudnya itu adalah posisi gedung pemerintahan dari tugu kota ini. Nah, perhatikan di sini. Tugu kotanya kan di sini. Sedangkan gedung pemerintahannya ada di titik ini. Nah, kalau kita mau mencarinya nih ya, posisi terhadap tugu kota 0,0, maka perhatikan untuk sumbu X-nya terlebih dahulu. Ibu ingatkan, untuk mencari sebuah titik pada bidang koordinat, biasakan selalu menggunakan sumbu X terlebih dahulu, jangan sumbu Y-nya. Nah, maka di sini antara tugu kota ke gedung pemerintahan pada sumbu X-nya itu jaraknya adalah 1. Nah, makanya ditulis di sini adalah 1 satuan ke kanan. Ingat, di sini adalah dia jalannya ke kanan. Kemudian, terhadap sumbu Y dari titik 0,0 dia 1, 2. Nah, berjalan 2 satuan ke atas, makanya di sini 1 satuan ke kanan untuk sumbu X dan 2 satuan ke atas untuk sumbu Y. Nah, kemudian tempatnya itu adalah pasar terhadap tugu kotanya 0,0. Di sini pasar ya. Berarti untuk terhadap sumbu X-nya, kita mulai dari 0,0, itu jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita berhenti pada titik pasar. Makanya di sini tulisannya 6 satuan ke kanan. Ibu ingatkan lagi, sumbu X itu ada kanan dan ada kiri ya. Kemudian sumbu Y itu ada atas dan bawah. Nah, perhatikan lagi untuk pada sumbu Y-nya dari tugu kota ke pasar. Nah, di sini ya. Dari sumbu Y lagi. Ini 1, 2. Nah, 2 satuan ke atas. Makanya di sini dapatlah titik koordinat terhadap tugu kota dari pasar itu adalah 6,2. Kemudian selanjutnya adalah tempatnya rumah sakit. Nih, perhatikan di sini. Dari 0,0 lagi. Kita lihat jaraknya. 1, 2, 3. Ternyata dia berjalan 3 satuan ke arah kiri. Makanya di sini adalah 3 satuan ke kiri. Nah, di sini titiknya kalau dia ke kiri artinya negatif 3. Kemudian jaraknya terhadap sumbu X, nih diperhatikan, 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ke atas artinya sumbu Y-nya itu adalah 3. Makanya di sini rumah sakit terhadap tugu kota titiknya adalah negatif 3,3. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan pada buku catatan kalian. Tidak perlu disalin gambarnya, yang penting tuliskan aja kotaknya ini. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu posisi suatu titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Nah, perhatikan LKS halaman 17. Ini dia. Di sini
dia mencari posisi suatu tempat terhadap gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan di sini adalah titiknya 1,2. Bisa kita lihat pada gambar yang tadi juga, ya. Nah, gedung pemerintahan itu terletak di titik 1,2 katanya nih ya, tadi. Nah, sumbu X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, makanya 1,2. Nah, di sini kita berawalan akan mencari posisi titik lain dengan awalannya itu 0,0-nya adalah gedung pemerintahan. Di sini, yang pertama, kita mencari gedung pemerintahan terhadap gedung pemerintahan. Karena dia yang dicari itu sama, maka dia tidak bergerak kemanapun ya, antara sumbu X ataupun sumbu Y. Makanya di sini 0 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas, berarti 0,0. Ini atau tidak perlu kita buat ke kanan atau ke atas atau ke kiri atau ke bawahnya ya, karena dia 0 satuan. Nah, selanjutnya posisi gedung pemerintahan terhadap pasar. Nah, perhatikan di sini. Titik 0,0-nya di sini ya, yang baru. Nah, kita akan mencari posisi pasar terhadap gedung pemerintahan ini dari gedung pemerintahan. Perhatikan untuk sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Nah, dari gedung pemerintahan ternyata kita berjalan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke arah kanan. Makanya di sini ditulis 5 satuan ke kanan. Nah, kemudian kita mencari untuk sumbu Y-nya. Kita beralih lagi. Dari gedung pemerintahan, ternyata Y-nya itu dia tidak bergerak, tetap di posisi yang sama dengan gedung pemerintahan si pasar ini. Berarti kita tuliskan untuk pada sumbu Y 0 satuan. Nah, ini tidak perlu ke atas ya, karena kita berada di titik normalnya. Sehingga posisi pasar terhadap gedung pemerintahan itu adalah 5,0. Kemudian kita cobakan dari rumah sakit terhadap gedung pemerintahan di sini. Nah, dari gedung pemerintahan kita arahkan ke rumah sakit. Diperhatikan langkahnya di sini 1, 2, 3, 4. Ternyata dari gedung pemerintahan ke rumah sakit itu ada 4 satuan ke arah kiri, ke sebelah kiri gedung pemerintahan. Makanya di sini 4 satuan ke kiri. Nah, untuk sumbu Y-nya dari gedung pemerintahan ya, ternyata naik ke atas 1 satuan. Nah, makanya di sini 1 satuan ke atas. Jadi posisi rumah sakit terhadap gedung pemerintahan titiknya adalah negatif 4,1. Nah, Ibu cobakan untuk yang GOR. Perhatikan di sini. Ini gedung pemerintahan, ya. Kemudian kita mau ke arah GOR. Ini kita lanjutkan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia merupakan jalan ke sebelah kiri, maka ini kita tulis ini 8 satuan ke kiri. Nah, kemudian kita perhatikan sumbu Y-nya dari gedung pemerintahan. Nah, dari gedung pemerintahan ke GOR ternyata itu langkahnya adalah 1, 2, 2 ke bawah. Berarti kita tuliskan di sini 2 satuan ke bawah. Sehingga dapatlah titik GOR terhadap gedung pemerintahan negatif 8, negatif 2. Ingat, jika dia ke kiri artinya dia negatif, jika dia ke bawah artinya negatif juga. Jika dia ke kanan artinya positif, ke atas artinya positif. Nah, harus diperhatikan bidang koordinat yang sudah Ibu jelaskan di 2 pertemuan sebelumnya. Tugas kalian cukup teruskan saja untuk taman kota terhadap gedung pemerintahan, mall, dan kompleks pemukiman terhadap gedung pemerintahan. Berarti jumlah tugas kalian ada 7 ya, di sini 3. Kemudian di halaman 16 ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, silakan dikerjakan di buku latihan kalian. Cukup buat tabel ini saja. Gambarnya tidak perlu kalian buat, cukup. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Dan silakan kerjakan atau lanjutkan
tugas yang ada di LKS halaman 16 dan di halaman 17. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.